Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, jumpa lagi dengan saya di channel yang membahas tentang seni dan budaya Jawa. Kali ini saya ingin membahas tentang tokoh wayang kulit yang cukup fenomenal, dan di tangan mendiang Ki Seno Nugroho, tokoh wayang ini menjadi salah satu sosok sentral yang selalu mendominasi dalam setiap lakon yang dibawakan beliau. Nah, langkah ini dianggap sebagai sebuah lompatan besar dari dalang kondang yang meninggal dunia pada bulan November tahun 2020 yang lalu. Bagong di tangan almarhum Ki Seno menjadi sosok yang cerdas namun juga nekat, di mana beberapa dalang lain masih menokohkan Bagong sebagai punakawan yang cenderung blow-on dan lucu ya. Di tangan Ki Seno, sosok Bagong itu menjadi tokoh yang cerdas dan aktual. Nah, salah satu yang menyebabkan Ki Seno memiliki banyak penggemar adalah kecerdikannya dalam menonjolkan tokoh Bagong, sehingga banyak disenangi oleh anak-anak muda. Bagong sendiri diciptakan sebagai seseorang yang di dalam keluarga punakawan itu menjadi tokoh yang paling dugal, meskipun ketika berhadapan kepada raja yang paling terhormat pun. Kalau ia sudah marah, ia bisa berperilaku gleleng ning sembodo, artinya nakal tetapi bisa membuktikan, yang memang karakter ini sesuai dengan sifat anak muda zaman sekarang. Nah, Bagong di tangan Ki Seno Nugroho berubah dari tokoh yang lucu dan blow-on ini menjelma menjadi sosok pemberani yang patriotik. Bagong juga bisa menjadi tokoh yang ngeyel dan sok tahu, terutama jika berkaitan dengan pembelaannya kepada Ki Semar. Sebagai seorang anak, Bagong selalu tampil ke depan mendahului kakak-kakaknya, yaitu Gareng dan Petruk. Bagi penggemar Ki Seno Nugroho, sosok Bagong menjadi tokoh yang dirindukan di setiap pentas. Karena Bagong merupakan gambaran dari pribadi yang merdeka, menyuarakan isi hatinya tanpa ewuh pekewuh dan apa adanya. Karakter inilah yang dapat dijumpai pada setiap pementasan Ki Seno Nugroho. Untuk membentuk dan menemukan karakter Bagong yang terakhir ini, dikisahkan bahwa Ki Seno Nugroho memerlukan penggantian wayang sampai 9 kali. Hal ini membuktikan bahwa Bagong yang sering ditampilkan dalam tokoh heroik dalam pementasan Ki Seno Nugroho ternyata harus melalui proses pencarian jati diri yang panjang. Dan disebutkan bahwa wayang Bagong yang pernah digunakan oleh Ki Seno sebenarnya adalah mendapat inspirasi dari wayang Bagong yang dimiliki oleh dalang senior multitalenta dari Blitar, yaitu Ki Sukron Suwondo. Dengan beberapa perubahan dan modifikasi, Bagong versi Ki Seno tidak menggunakan kucir, tengkuk lebih dalam dan wajahnya yang lebih ndangak. Dengan perwujudan Bagong seperti yang kita lihat, maka karakter gleleng dan berani itu semakin menonjol. Dengan wajah yang jenaka, maka Bagong menjadi tokoh sentral yang memang paling ditunggu-tunggu penggemarnya di saat Ki Seno Nugroho masih hidup. Di samping itu, tokoh yang satu ini juga seolah-olah sudah menyatu dengan jiwa dari Ki Dalang itu sendiri. Karena Ki Seno Nugroho juga memiliki kemampuan untuk membawakan pementasannya itu dengan kocak dan gaya pakeliran yang berbeda dengan dalang-dalang lainnya. Demikian barangkali pemaparan singkat saya tentang tokoh Bagong yang jenaka namun heroik yang menjadi trademark dari almarhum Ki Seno Nugroho. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini, semoga bermanfaat. Kelilan.